Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Pak Lukman dalam pembelajaran SKI. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, anak-anak persiapkan terlebih dahulu modul Al-Mizan mata pelajaran SKI. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran SKI hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik anak-anakku, pada pertemuan yang kemarin Pak Guru sudah menjelaskan materi tentang Fathu Mekah. Situ yang Pak Guru jelaskan dimulai dari sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah, kemudian ada isi pesan Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy, kemudian ada kronologi peristiwa Fathu Mekah, dan ada ibrah atau pelajaran dari peristiwa Fathu Mekah. Itu adalah materi yang sudah Pak Guru jelaskan pada pertemuan yang kemarin. Hari ini kita akan membahas bersama tentang peristiwa penting setelah Fathu Mekah. Anak-anak perhatikan penjelasan Pak Guru ya. Anak-anak bisa melihat Al-Mizan modul Mapel SKI halaman 46. Anak-anak, Pak Guru akan menjelaskan materi SKI hari ini, yaitu tentang peristiwa penting setelah Fathu Mekah. Ada 3 peristiwa penting setelah Fathu Mekah. Yang pertama ada Perang Hunain, yang kedua ada Perang Tabuk, dan yang ketiga ada tahun perutusan atau Amul Bi'sah atau Amul Wufud. Baik, Pak Guru akan menjelaskan peristiwa penting setelah Fathu Mekah yang pertama, yaitu Perang Hunain. Setelah peristiwa Fathu Mekah, sebagian jazirah Arab telah berada di bawah pengaruh Islam. Tetapi ada beberapa suku yang menentang. Di antaranya ada Bani Saqif, Bani Hawazin, Bani Nasr, dan Bani Jusyam. Mereka bersekutu untuk menghancurkan Islam karena dendam atas penghancuran berhala-berhala yang dilakukan oleh umat Islam. Mereka menyiapkan pasukan sejumlah 20.000 orang yang dipimpin oleh Malik bin Auf dari Bani Nasr. Untuk menghadapi serangan tersebut, Nabi Muhammad menyiapkan 12.000 orang yang terdiri dari penduduk Madinah berjumlah 10.000 orang dan penduduk Mekah berjumlah 2.000 orang, termasuk di dalamnya ada Abu Sufyan yang sudah masuk Islam. Sore hari, pasukan Islam tiba di sebuah celah jalan masuk ke lembah Hunain. Kemudian pada tanggal 10 Safar 8 Hijriah atau 2 minggu setelah Fathu Mekah, kaum muslimin mulai bergerak dengan pasukan terdepannya dari Bani Sulaim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian pasukan paling belakang yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jumlahnya yang
banyak, kaum muslimin terlena dan berkata, kita tidak akan terkalahkan karena jumlah kita banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 25-26. Firman Allah ini, Quran surat At-Taubah ayat 25-26, itu terjadi saat umat Islam menuruni lembah, tiba-tiba datanglah serangan mendadak. Kaum kafir Quraisy atau kaum kafir menghujani dengan panah dari balik bebukitan. Dalam keadaan remang-remang, pasukan Islam panik dan kacau balau. Pasukan Malik bin Auf turun dari bukit mengepung pasukan Islam yang makin kocar kacir. Dalam keadaan panik, kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, agar menenangkan umat Islam dengan seruan dan penyemangat. Ketika hari mulai terang dan sudah dapat melihat teman atau lawan, pasukan Islam dapat terkendali dan timbul semangat baru. Kemudian terbalik, pasukan kafir Quraisy, pasukan kafir mulai terdesak. Mereka sebagian melarikan diri dan sebagian tertawan. Pasukan yang lari ke Taif yang dipimpin oleh Malik bin Auf kemudian dikepung oleh umat Islam dan akhirnya menyerah dan masuk Islam. Ini adalah peristiwa tentang perang Hunain. Selanjutnya, peristiwa penting setelah Fathu Makkah yang kedua yaitu perang Tabuk. Dengan ditaklukkannya Bani Saqif dan Bani Hawazin, ini membuat cemas Kaisar Romawi yang bernama Heraklius. Kemudian Heraklius menyiapkan pasukan yang besar di Suriah. Bergabung pula di situ ada Bani Ghassan dan Bani Latsmides dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin. Kemudian Nabi segera menyiapkan pasukan, tetapi terhalang keadaan yang sulit. Di antaranya cuaca panas, jauhnya perjalanan, dan tanaman-tanaman siap panen. Itu adalah salah satu keadaan yang sulit karena sehingga orang-orang Madinah merasa enggan untuk meninggalkan kota. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk membuat perpecahan dan menghambat persiapan kaum muslimin. Akibatnya beberapa sahabat tidak mengikuti perang Tabuk. Ada Ka'ab bin Malik, Maroroh bin Robi, dan Hilal bin Umayyah. Itu adalah beberapa sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 117-118 yang membuat mereka bertobat kepada Allah dan menyadari kekeliruannya. Kekeliruannya di sini yaitu tidak mengikuti perang. Nabi berhasil mengumpulkan pasukan sejumlah 30.000 orang. Karena perang ini membutuhkan biaya perang dalam jumlah yang sangat besar, dan kaum muslimin banyak yang menginfakkan hartanya untuk membiayai perang. Salah satunya ada sahabat Abu Bakar, ini menginfakkan seluruh hartanya. Ada lagi sahabat Utsman bin Affan, ini menginfakkan separuh harta. Kemudian kaum wanita menginfakkan perhiasan mereka. Setelah itu Nabi dan pasukan kaum muslimin berangkat menuju Tabuk. Melihat banyaknya tentara Islam,
tentara Romawi menarik diri dan gubernur Romawi yang bernama John di Yerusalem meminta perdamaian dan sanggup membayar jizyah. Nabi mengabulkan permintaan itu dan umat Islam meraih kemenangan. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah peristiwa penting yang kedua setelah Fathu Makkah, yaitu perang Tabuk. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahun perutusan atau Amul Bi'sah atau Amul Wufud. Apa yang dimaksud dengan tahun perutusan? Tahun perutusan adalah tahun di mana banyak suku dari pelosok Arab. Di situ ada Oman, Yaman, dan Hadramaut. Suku ini datang kepada Nabi untuk menyatakan masuk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Itu adalah yang dimaksud dengan tahun perutusan. Apa yang dilakukan mereka setelah menyatakan masuk Islam dan tunduk kepada Nabi? Mereka kemudian datang ke Madinah rombongan demi rombongan, mempelajari ajaran Islam, lalu kembali ke kaumnya untuk menyampaikan ajaran Islam. Dengan cara inilah persatuan Arab akan terbentuk. Yang tadinya peperangan antar suku dan antar kaum berubah menjadi persaudaraan Islam atau yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Ini adalah peristiwa penting yang ketiga, yaitu tahun perutusan. Untuk memahami materi hari ini, anak-anak bisa membaca lagi di modul Al-Mizan mata pelajaran SKI tentang peristiwa penting setelah Fathu Makkah, halaman 46-47. Jangan lupa dibaca dengan teliti. Mudah-mudahan kalian bisa paham materi tentang peristiwa penting setelah Fathu Makkah. Baik, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus min satu Banyumas.